Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur wajib kita panjatkan hanya untuk Allah saja sebagai Khalik dari sang makhluk. Manusia salah satu di antara makhluk ciptaannya yang telah diberikan rizki, diatur hidupnya, ditetapkan takdirnya. Maka kewajiban baginya, bagi mereka, mengabdi hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Setelah perjalanan sampai kepada yakni sirat, yang merupakan penentuan apakah dia selamat dari neraka ataukah dia sukses melewati neraka. Setelah melewati kontorah untuk di kisos kedua, yakni mempertanggungjawabkan kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Setelah semuanya usai dan tuntas, maka seorang itu akan masuk ke dalam surga. Itulah akhir dari kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tapi ada kalanya manusia itu tidak langsung masuk ke dalam surga. Ada kalanya manusia itu mampir ke dalam neraka. Bahkan ada di antara manusia itu masuk ke neraka, dia menjadi penghuni kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka penghuni neraka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penghuni permanen dan penghuni sementara. Enak mana, Pak? Halo? Enak permanen apa sementara? Pilihannya cuma itu, makanya susah menjawabnya. Maka seorang mukmin wajib takut kepada neraka, karena neraka itu merupakan siksa Allah tabaraka wa ta'ala, keadilan Allah jalla wa ala. Dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Hari ini sudah ada. Sejak dulu sudah ada. Allah sudah ciptakan. Dia merupakan dimensi ruang yang waktu menempatinya belum
kecuali setelah hari kiamat. Maka seorang mukmin wajib mengimani bahwa neraka itu hari ini sudah ada. Tapi jangan tanya alamatnya di mana. Kadang pertanyaan seperti itu merupakan bentuk kekufuran walaupun hanya secara lisan. Ono tan rokok, endi alamate. Jangan buat mainan, itu ayat-ayat Allah. Kalau kita mengkufuri bisa termasuk orang-orang yang murtad. Bukti kalau neraka itu sudah ada, Nabi pernah diperlihatkan neraka itu ketika beliau Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah riwayat buka Muslimnya belum disebutkan di sini. Kenapa? Kabur. Itu apa namanya? Fokusnya dimainkan di situ. Dimainkan fokusnya. Putar-putar. Menceng, yang lihat ikut menceng biar kenceng. Sudah? Oh belum tadi? Oh subhanallah. 2357. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam, kebanyakan ialah orang miskin. Iya. Kuntu amama babul jannah. Aku berdiri di depan pintu surga. Fa'aral jannah, aku melihat, fa'araha fiha, aku melihat di dalam surga itu, fa'aktsaruhal fuqara. Mayoritas mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Terus, sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Sedangkan mereka yang diberikan oleh Allah kelapangan harta, kelimpahan rizki ditahan di luar. Waiting list. Kahaji tok. Mlebu surga nak waiting list. Kenapa? Karena hisab mereka lebih lama. Mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dalam dunia ini. Kalau orang fakir, orang miskin, apa yang mau dihisab? Enggak ada. Maka perbedaan waktu antara yang fakir dan miskin dengan orang-orang yang diberikan keberuntungan di dunia ini dengan kelimpahan harta, yaitu terpaut 500 tahun mereka. Kalau sama-sama mukmin. Masuk surganya terpaut berapa tahun? 500 tahun. Lumayan gak ya? Lumayan ya. Kecuali penduduk neraka, mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Kalau penduduk neraka asal ada daftarnya, nggak pakai tunggu, langsung disuruh masuk. Dan apa kata beliau? Dan aku berdiri pula di pintu neraka. Kulihat orang yang masuk ke dalam, kebanyakannya ialah kaum wanita. Qumtu amama babun nar fa'ara. Dan aku melihat di dalam neraka ketika berdiri di depan pintunya, fa'aktsaruhan nisa. Mayoritas mereka adalah para wanita. Berarti ini menandakan bahwa neraka sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum?
Jangan sampai keliru. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, ya. Kalau keperucut harus dihapus, ya. Karena ini keimanan. Karena ada kelompok sesat di kalangan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa neraka sekarang ada, yaitu Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan, belum, nanti kalau udah kiamat neraka baru ada. Sekarang nggak ada. Ini salah satu keyakinan dari Mu'tazilah. Makanya antum perlu belajar supaya tidak tergelincir kepada kelompok aliran-aliran sesat. Perlu belajar tentang dirasatul firaq, yaitu pelajaran tentang firqah-firqah sesat. Baik. Nah, kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk takut kepada neraka. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang itu. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-24 kalau tidak salah. 23 mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Surat Al-Baqarah. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, iya benar, tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Iya, ini tantangan Allah bagi mereka yang ingin menantang kebenaran Al-Quran. Buat aja 10 surat kalau mampu. Gak mampu 10 surat, buat aja satu surat saja. Awalnya di surat Yunus ditantang 10 surat, bi asri suwarin, tapi mereka tidak mampu. Baru ditantang dengan 1 surat, jika kau memang benar. Walaupun manusia sudah banyak yang berusaha untuk apa? Membuat Al-Quran palsu, atau memalsukan atau menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka tidak mampu. Fa in lam taf'alu, apa kata Allah? Maka jika jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Fattaqun nara, maka takutlah kalian kepada neraka. Peliharalah dirimu dari neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Karena hajar itu batu, kalau hijarah itu jamaknya hajar apa? Bebatuan. Ini diantara perintah agar kita takut kepada apa? Kepada neraka. Coba dibuka surah yang lain, misalnya surah At-Tahrim, surah yang ke-66. Pada ayat yang ke-6, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
waquduhan nasu wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, bahkan siapa saja yang hidup bersamamu di rumahmu, termasuk pembantumu, itu adalah ahlimu. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk para pelayan, para pembantu, itu adalah tanggung jawab, tugas dari kepala keluarga. Peliharalah dirimu dan keluargamu, kata Allah, nara, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan bebatuan. Ya. Jadi boleh nggak orang ibadah berharap surga? Hah? Boleh nggak meninggalkan maksiat karena takut neraka? Boleh nggak? Boleh. Oleh karena itu jangan terkena subhat yang mengatakan aku beribadah bukan berharap surga. Aku meninggalkan maksiat bukan karena takut neraka. Tapi semua kulakukan atau kutinggalkan karena cinta. Yaitu memang benar, cuman belum lengkap. Karena 3 unsur itu harus lengkap. Antara apa? Yaitu khauf, roja, dan hubbun, yaitu cinta. Maka orang boleh berharap dengan amalnya itu pahala. Bahkan puncak dari pahala itu surga. Dan boleh seseorang itu meninggalkan perbuatan maksiat karena takut dosa yang nanti akan dianggap disiksa oleh Allah di neraka. Ikhwatal iman, aizakumullah. Nah, untuk mengarahkan semua itu harus dengan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya yaitu kita berbicara tentang infrastruktur daripada neraka. Neraka itu kita tidak tahu tempatnya di mana. Allah sembunyikan tempatnya, kita tidak tahu. Manusia walaupun diberi kemampuan untuk meneliti dengan alat ukur, sampai hari ini belum ada yang pernah mendeteksi di mana posisi neraka itu. Berapa lintang bujur di bumi? Nggak ada. Apakah di bumi? Ataukah di langit? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kemudian bahwa namanya saja neraka berarti mayoritas tempat itu adalah apa? Api. Dari kata nar, secara bahasa an-nar apa itu? Api. Namanya an-nar itu berarti api. Jadi inti dasarnya adalah api. Cuman kalau orang kita bilang apa? Neraka. Padahal aslinya apa? An-nar, yaitu api. Mestinya kalau kita bahasakan kita ya api. Nek wong Jawa ngomong apa? Geni. Tapi orang Barat mengatakan api itu apa? Fire, iya kan? Tapi mereka ketika menerjemahkan neraka bukan fire, tapi apa? Hell. Hell. Go to hell. Nyemplung on roh kono.
Ya. Jadi ya kita kembali kepada bahasa aslinya, yaitu an-nar, yaitu api. Maka neraka itu disebutkan di dalam riwayat bahwa neraka itu memiliki yakni kedalaman dan memiliki keluasan. Ada luasnya, ada dalamnya. Sekarang pertanyaannya yaitu luasnya. Coba dibuka surah apa? 68 Al-Qalam ayat berapa? 30. Benar Pak? Enam puluh 68 surah Al-Qalam. Ini agak macet. Coba surat 50 Qaf ayat 30. Ya, tafsir Ibnu Katsir disiapkan surat Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Benar kan? Ayat 30. Iya. Silakan. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Ya. Jadi nanti Allah itu akan bertanya kepada neraka Jahannam. Dan ingatlah ketika hari yakni kami bertanya kepada Jahannam. Apa pertanyaan Allah? Halim talati, apakah kau sudah penuh? Maka neraka mengatakan hal mim mazid, adakah tambahan wahai Allah?
Setiap kali Allah bertanya seperti itu, jawabannya ono menek ta Allah. Sing arep disiksa. Bahasa kita begitu. Adakah tambahan? Hal mim mazid? Akhirnya apa yang terjadi? Neraka itu nggak penuh-penuh, selalu ditanya oleh Allah, jawabannya adakah tambahan? Kapan mari ini? Akhirnya Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Sehingga percampur baur itu orang yang ada dalamnya. Dan neraka kewalahan karena tidak. Sampai mengatakan, kat, cukup wahai Allah. Soalnya takoi mesti jawabannya ngono. Adakah tambahan? Ada lagi wahai Allah tambahan yang harus disiksa? Ada lagi? Dincapno akhirnya kakinya. Baik. Bagaimana ayat ini ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim kalau tidak salah itu. Bukhari ya. Baik, silakan. Allah SWT berfirman kepada neraka jahanam kelak di hari kiamat. Apakah engkau telah penuh? Demikian itu karena Allah SWT telah berjanji kepadanya bahwa Dia akan memenuhinya dengan jin dan manusia. Dia memerintahkan para malaikatnya untuk mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang dikehendakinya. Sedangkan neraka itu mengatakan, masih adakah tambahannya? Demikian menurut makna lahiriah dan konteks ayat ini, dan juga seperti apa yang ditunjukkan oleh banyak hadis. Imam Bukhari pada tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Aswad, telah menceritakan kepada kami Haram, dan Ibnu Marok telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Neraka diisi, sedangkan neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya Allah yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Itu tuh omonganku loh ya. Ya, ini ulama, mufassir. Dan ini hadis. Ini adalah sabdana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa hadis ini. Lantas Allah meletakkan apanya? Telapak kakinya. Terus, maka barulah neraka mengatakan, cukup. Kat, cukup wahai Allah, bi'izzatika, demi keperkasaanmu. Terus Imam Ahmad. Iya, sekarang riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, neraka jahanam masih terus diisi, sedangkan ia mengatakan masih ada tambahannya, hingga Allah yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalamnya. Maka sebagian dari neraka jahanam terpisah dari sebagian lainnya, seraya mengatakan, cukup demi keagungan dan kemuliaanmu. Iya, biizzatika, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, wa jalalika, dan kemuliaanmu. Dan inilah keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beriman kepada sifat Allah, bahwa Allah punya sifat zat, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Bahkan disebutkan ini yang dimasukkan apanya? Telapak kakinya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah itu dengan 4 kaidah. Laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan. Nggak ada itu sifat Allah. Kalau sifat Allah diakui sama dengan makhluknya dong. Itulah pendapat dari kelompok Jahmiyah. Tokohnya adalah Jahm bin Safwan yang menolak seluruh sifat Allah. Hati-hati. Tujuannya bagus, maksudnya supaya Allah tidak seperti makhluk begitu. Tapi caranya yang salah. Seluruh sifat Allah dalam Quran Sunnah ditiadakan, gak diimani. Dianggap itu hanya kata-kata yang tidak bermakna gitu. Kalaupun ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Yang kedua, kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami sifat Allah apa itu? Laisa lahu ta'wil. Tidak boleh ditakwil, dipalingkan artinya, maknanya.
Ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran wajah, ya wajah, jangan ditakwil kemuliaan. Ketika Allah terangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 64 tangan, ya tangan, jangan ditakwil artinya sebagai kekuasaan. Wajah, ya wajah, jangan zat. Ini contoh. Siapa yang mentakwil? Lagi-lagi Mu'tazilah. Karena dia apa? Lebih mengutamakan rasio akalnya. Yang ketiga, laisa lahu tamtsil. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Inilah kelompok sesat Sufiyah yang menganggap bahwa Allah itu bisa manunggal, menyatu dengan makhluk. Puncaknya adalah akidah ittihad, hulul, manunggal. Sehingga dia memiliki keyakinan bahwa Allah di mana? Di mana-mana, sehingga dia melihat sesuatu, melihat Allah, melihat hewan, melihat Allah, melihat rumah, melihat Allah, melihat pohon, melihat Allah. Kenapa? Hakikatnya menurut mereka Allah itu ada di dalam setiap makhluknya. Berarti menyerupakan dengan makhluk. Karena makhluk itu bisa manunggal, menyatu. Yang keempat, kaidah yang paling kita diperintah berhati-hati, laisa lahu takyif, jangan kau menanyakan hakikatnya. Kalau Allah menyebut sifat Allah, ada wajah, ada tangan, ada mata, ada jari jemari, ada betis, ya. Itu sudah dibahas betis. Oh belum ya? Nanti kapan-kapan. Karena Allah menyingkap betisnya nanti. Di sini meletakkan telapak kaki. Jangan bertanya tentang hakikatnya. Sebesar apa, warnanya apa, bentuknya kayak apa. Tanya aja nggak boleh. Ini 4 kaidah yang harus dipahami. Oke? Jadi Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka Jahannam. Lantas neraka itu minta ampun, ya? Mungkin merasa dirinya kesakitan sampai mengatakan cukup wahai Allah. Nah, ini menunjukkan apa neraka itu? Luas. Tapi kita nggak tahu luasnya. Wong belum dimasukkan aja sudah tanya terus, ada tambahan lagi wahai Allah? Dilebokno meneh disiksa. Ada tambahan lagi, kesuwen dincepno. Wis cukup. Ini menandakan bahwa neraka itu sangat luas. Baik. Horizon. Sekarang vertikal. Berarti apa? Dimensi. Ke dalam. Kalau tadi dimensi horizonnya, panjang dan lebarnya. Sekarang kedalamannya. Buka Tirmidzi 2575. Jadi kita buka riwayat-riwayat ini supaya kita semakin apa? Semakin takut kepada Allah, takut kepada neraka. Jangan sampai nanti tergelincir dengan subhat. Ada loh orang yang tidak takut, malah sesumbar, ya kan? Gua sih nggak apa-apa masuk neraka gitu. Kan itu menunjukkan nggak takut. Gua akuin gua ini banyak dosa, masuk neraka nggak apa-apa, nanti bisa ketemu artis, ya kan? Bisa reuni katanya. Itu kan menunjukkan bahwa dia nggak takut sama neraka kan? Padahal Allah perintahkan kita takut. Nah, kita perlu mempelajari bagaimana dahsyatnya neraka itu. Nah, orang-orang yang mengatakan begitu itu karena nggak pernah belajar ilmu. Dipikir neraka itu dongeng orang dulu, cerita mbah-mbah kita. Coba kalau kita beriman dengan keimanan yang benar, kita mempelajari ilmu syar'i, semakin takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara bentuk takut kita kepada Allah yaitu takut akan siksanya. Dan tidak ada siksanya di akhirat kecuali neraka. Baik, sudah ketemu? Silakan.
Uqbah bin Ghazwan berkata di atas mimbar ini, mimbar kota Basrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya batu besar akan dilemparkan dari bibir permukaan neraka jahanam. Batu itu bergerak masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun, namun tidak juga sampai ke dasarnya. Inna sakhratal azima, sesungguhnya batu besar itu, latulqa, dilemparkan, min safirin jahannam, dari bibir permukaan neraka jahanam. Ya, fatahwi, batu besar itu meluncur ke bawah. Kita nggak tahu kecepatan meluncurnya itu berapa kilometer per jam, ya kan? Bisa jadi lebih dahsyat kecepatannya daripada apa? Ya, daripada bom, ya kan? Nuklir atau pesawat. Ya. Fatahwi fiha sab'ina aman, dia meluncur ke dalam neraka jahanam itu bertahun-tahun. Yaitu disebutkan di situ apa? Sab'ina aman, selama 70 tahun. Wa ma tufdi ila qarariha, akan tetapi belum sampai ke dasarnya. 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Berarti dalam enggak itu? 70 tahun bisa 70 tahun akhirat. Ya kan? 70 tahun jadikan hari. Berapa 70 tahun jadikan hari? Baru dikalikan 1000. Berapa? 70 jadikan hari. 70 kali 365. Nurek dihitung, rek aja ngono rek. 365 Piro dikali 70, ya kan? Sama dengan piro? 25.550 hari. Hai kok nang kene. Ya. Hari. Nah, satu hari di sana di akhirat, kalau sudah di neraka surga itu berarti berapa? 1000. Kalau di padang mahsyar itu 50.000. Berarti 25. Berapa? 550 dikali piro? 1000 apa? 1000 tahun. Jadi hasilnya nanti apa? Ketemunya ya tahun hasilnya. Ya, sama dengan berapa? 25.550 yaitu mah 25.550.000. Oh iya, tahun, ya kan? Nah, ini belum sampai loh ini, belum sampai. Meluncur sudah 25 juta tahun belum nyampe. Dahsyat nggak jahanam berarti? Hah? Supaya kita takut. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Ini infrastruktur, luasnya, dalamnya. Kemudian karena dia berupa api, maka apinya itu sangat panas, beda dengan api kita. Api neraka itu 1/70-nya api yang ada di dunia. Oh, kebalik. Api dunia itu 1/70-nya api yang ada di neraka. Itu yang terjadi. Coba dibuka, yaitu Tirmidzi di nomor 2589. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Api yang kalian nyalakan ini, yaitu di dunia,
hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Iya. Kemudian apa kata seorang sahabat? Para sahabat bertanya, demi Allah, itu saja sudah cukup wahai Rasulullah. Itu saja sudah cukup bagi Allah. Itu saja sudah cukup wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apa sabda beliau? Sesungguhnya api dunia itu jika dilipat gandakan atau dikalikan sebanyak 69 kali, maka panas semuanya itu seperti panasnya api neraka jahanam. Iya, fa innaha fuddilat bi tis'ati wa sittina juz'an. Seandainya api dunia itu yaitu dilipat gandakan sebanyak 69 kali, artinya ditambah 69 kali, kulluhunna mithlu harriha, maka api dunia ini sama seperti api yang ada di neraka jahanam. Sehingga api yang ada di dunia ini apa? Ya, ini hanya berapa? Iya, hanya 1/70 bagian daripada api neraka jahanam. Berarti berapa kali lipat yang ada di jahanam itu? 70 kali lipat. Baik. Sudah ada? Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya. Baik. Jadi api yang ada di neraka itu 70 kali lipat api yang ada di dunia. Nah, 70 kali lipat itu bisa jadi konstanta. Konstanta itu apa? Pengali. Sekarang api di dunia kan bermacam-macam. Berapa api di dunia panasnya? Titik didih air berapa? 100 derajat kan? Titik didih besi 1000 derajat. Yang paling panas itu berapa derajat? Sekarang saya tanya, suhu paling panas itu api yang ada di mana? Di alam ini, dunia ya, jangan lihat bumi aja. Yang namanya dunia ya kehidupan dunia secara global, alam semesta. Matahari. Berapa panas matahari? Antum kan pernah belajar tentang itu. Berapa? Berapa derajat panasnya api matahari? Sampean berarti biyen niku gak tahu belajar. Makane nilainya elek. Berapa? Keturun. Hah? 6.000 derajat. Atau 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Ya ngono, pinter itu. Berapa? 6.000 atau 6.000 derajat Celcius atau sampai 15 atau 20 juta derajat Celcius. Gak iso ngitungi. 60 derajat 6.000 ya. Atau suhu intinya berapa? 15 atau 20 derajat juta ini. Nah, tak tulis juta wae. Juta derajat. Bener ini. Pakai ini rek derajat iki rek. Kau no ya. Ini ya guys. Derajat Celcius. Nah, wis. Kali 70. Ini panasnya. Oleh karena itu neraka itu panasnya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat panasnya. Baca Tirmizi 2590. Iya, silakan baca langsung. Al-Abbas dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Api kalian ini, yaitu di dunia, hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Masing-masing bagian dari panas api neraka itu memiliki panas yang berbeda-beda. Nah, jadi masing-masing dari bagian panas itu likulli juz'un minha harruha ya. Yakni pada masing-masing bagian panas itu memiliki panas yang berbeda-beda. Jadi ada tingkatannya. Manusia itu akan disiksa sesuai dengan tingkatannya nanti. Tapi minimal panasnya seperti itu. Dan api neraka ini karena saking panasnya dan bertingkat-tingkat, mereka ini memakan satu dengan yang lain. Makanya neraka itu mengadu kepada Allah, ya Allah, kami saling memakan satu dengan yang lain. Podo-podo api geni mangan geni. Akhirnya apa keputusan Allah? Yowis, kontak tak deno loro. Apa? 2 musim. Dijadikanlah neraka itu musim panas dan musim dingin. Jadi nang neraka itu ana apa? Ada musim dingin. Baru ro ya. Nang neraka ini musim dingin. Ya, buka Tirmizi 2592. Muhammad bin Umar bin Walid, silakan. Muhammad bin Umar bin Walid Al-Kindi Al-Kufi menceritakan kepada kami. Al-Mufaddal bin Salih menceritakan kepada kami dari Al-Ma'asi
dari Abu Salim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? neraka mengadu kepada Rabbnya. Apa kata neraka kepada Allah? Ia berkata, sebagianku memakan sebagian yang lain. Iya. Jadi mereka mengatakan sebagian kami telah memakan sebahagian yang lain. Akala ba'di ba'dha. Kami memakan satu dengan yang lain. Kemudian Allah lalu membuatkan dua nafas baginya. iya, faja'ala laha nafasain. Maka Allah menjadikan neraka itu ada dua nafas. Nafas apa itu? Nafas di waktu musim dingin dan nafas di waktu musim panas. Nafasan fis syitta wa nafasan fis shaif. Satu nafas, satu hembusan di musim dingin dan satu hembusan di musim panas. Milih di sampean. Halo, ono dingin iki lho. Hah? Milih yang dingin atau yang panas? Ternyata apa? Yang dingin itu hawanya sangat dingin sehingga merotoli awak. Sama dengan dibakar. Bisa yang namanya kulit ini lepas dari tulangnya dan bisa hancur. Kenapa? Karena saking dinginnya. Baik, lanjut. Adapun nafasnya di musim dingin terasa sangat dingin, sedangkan nafasnya di waktu musim panas seperti angin yang sangat panas. Iya. Kalau yang sangat dingin itu disebut yaitu dengan zamharira. Dan kemudian yang sangat panas itu disebut dengan samum. Hembusan yang sangat dingin dan hembusan yang sangat panas. Unek ngono tengah-tengahnya Ustaz, antara panas dan dingin. Berarti sejuk. Jangan berpikir logika seperti itu. Makanya Allah bantah dalam surah An-Naba, surah yang ke-78 pada ayat 24. Gak ada kesejukan di sana itu. Mulai dari ayat 21 coba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Nah, ini juga sifat infrastruktur dari neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. CCTV. Makanya CCTV itu bahasa Arabnya apa? Mirsad. Bukaan nanti. Itu sudah bahasa modern ya. CCTV zaman dulu ada apa enggak? Enggak ada kan? Sekarang kan? Lihat dalam kamus bahasa Arab CCTV apa namanya? Mirsad. Di sini Al-Quran lebih dulu 14 abad yang lalu sudah menyebut namanya apa? Sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada mirsad. Apa mirsad? Tempat pengintai. Apa? CCTV. Berarti neraka itu modern ya? Teknologinya modern, ojo dianggap desa. Sudah ada tempat mengintainya. Dan nanti berapa orang yang akan mengintai di situ? Ya. Satu tempat pengintai ada 70.000 malaikat. Itu dalam riwayat Tirmidzi yang lain ya. Untuk siapa? Lit-taghina ma'aba. Bagi siapa? Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam kehidupan ini. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Iya, bukan setahun 2 tahun, berabad-abad mereka di sana. Nah, ini disebutkan di sini apa? Labithina fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Jadi tidak ada kesejukan meskipun berada di antara panas dan dingin, lantas di mix jadi sejuk gitu. Itu di dunia.
Antara panas dan dingin dimix jadi sejuk. Di sana nggak ada. Labisina fiha bardan, nggak ada kesejukan sama sekali. Wala syaraba, juga tidak ada minuman. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Air mendidih itu adalah minuman ahli neraka, dan nanah. Apa nanah itu? Yaitu jusnya ahli neraka. Jadi manusia itu disiksa di neraka mengeluarkan darah dan nanah. Itu saripatinya, jusnya. Dan itulah minumannya orang ahli neraka. Ngeri nggak, Pak? Maka ini iling-iling ngono arep nglakoni maksiat sida apa lanjut? Halo. Prei yo mandek. Yo prei yo mandek rek, mikir. Ya kan? Nikmati gak suwe soroe saklawasi. Masya Allah, ini contoh ya. Baik, masih banyak pembahasan tentang neraka itu nanti. Dan neraka itu nanti dikendalikan oleh alat pengendali yang jumlahnya 70.000 pengendali, dan satu pengendali dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Pengendali itu kalau bahasa kita apa kalau kerennya? Pengendali. Kalau dulu kan pengendali kuda pakai apa? Bukan delman. Untuk mengendalikan pakai apa? Tali kekang. Untuk mengendalikan itu kan pakai tali kan? Tali. Sekarang talinya modern apa? Talinya nggak kelihatan, tapi berupa cahaya. Namanya sinar infrared. Kita mengendalikan AC pakai tali nggak? Pakai tali modern apa? Infrared. Ya kan? Kita mengendalikan televisi pakai tali nggak? Pakai tali modern apa? Infrared. Di neraka juga begitu, dikendalikan. Ada 70.000 pengendali. Dan satu pengendali, di situ ada 70.000 malaikat yang mengendalikan. Jadi ini proyek siksa besar itu. Proyek besar menyiksa orang-orang yang durjana. Di mana itu? Tirmidzi, coba dilihat itu. 70.000 pengendali. Tirmidzi. No? Ya, itu ini 2573. Salam. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Pada hari itu, yaitu kiamat, didatangkan 70.000 tali pengikat ke neraka Jahannam. Pada setiap tali pengikat terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Ya. Jangan dianggap tali-tali biasa di sini ya. Bisa jadi talinya tidak tampak ya. Ini keadaan yang ada di neraka. Dan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Setiap kali dilemparkan manusia, berarti ibarat api dilemparkan bensin. Gimana? Kan gitu kan? Kan gitu kan? Makanya Allah katakan dalam surah Al-Mulk, "Idza ulqu fiha sami'u la shahiqa wa hiya tafur." Apa itu? Al-Mulk 67 ayat yang ke-7. Idza ulqu fiha, jika dilemparkan, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, yaitu manusia. Terus mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Iya, mereka mendengarkan suara yang mengerikan, dan sedang neraka itu menggelegar.
neraka itu menggelegak. Apa menggelegak itu? Hah? Yaitu tadi, setiap kali dimasukkan bahan bakarnya, apa bahan bakarnya? Manusia. Setiap manusia dilemparkan, maka neraka itu seperti mendapatkan support bahan bakar. Sehingga apa? Tafur, menggelegak. Tambah besar. Dan itu melemparkan lentaran bunga api peletikannya sebesar istana. Tahu kembang api, ada peletik-peletikannya itu segede istana besarnya. Dalam surah Muhammad 47 kalau nggak salah ayat 23. Innahu bisarorin kal qasr. Surah Al-Mursalat mungkin. Ya. Surah yang ke-77. Surah 77 bukan surah Muhammad, surah Al-Mursalat. 20 berapa itu? 23. Hah? 32. Iya. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Surah 77 ayat 32. Ya, baca. Sesungguhnya neraka itu melomparkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Iya, bunga apinya saja segede apa? Segede istana, itu bunga apinya. Ya. Dan orang yang disiksa di dalamnya semakin hari semakin membesar, semakin besar. Gusi orang kafir yang disiksa di dalam neraka itu gusinya segede gunung Uhud. Gusine tok iku durung apane jigonge. Gusinya ya. Gusinya orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Coba dibuka itu Tirmizi itu. Di dalam nomor 2577. Ya, ini terakhir, masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan tentang hal-hal yang kita ketahui melalui Nabi SAW tentang keadaan neraka. Dan ini kita harus tahu supaya kita semakin takut kepada neraka. Jangan sampai di antara kita ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Silakan Abbas Ad-Duri 2577 Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya tebal kulit orang kafir itu 42 hasta. Inna ghiladil jildil kafir 42 dhira'an. Yaitu tebal kulitnya yaitu apa? 42 hasta. Ini apa 42 hasta? Tebal kulitnya. 1 hasta setengah meter. Kalau 42 berarti dibagi berapa? 21 meter. Berarti kena panas bisa apa? Mengembang, memuai. Kon ro kerupuk nek cemplungno nang gone lengo, mekar apa tambah mingku? Mekar. Orang kafir yang disiksa di neraka itu tambah mekar. Kulitnya 42 hasta. Terus gusinya atau giginya seperti gunung Uhud. Oh. Ya, gusinya seperti apa? Gunung Uhud. Kemudian dan tempat duduknya di neraka jahanam seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Iya, kursi panasnya ya. Artinya tempat siksanya. Yaitu seperti apa? Baina Makkah wal Madinah. Jaraknya jauhnya antara Mekah dan Madinah. Ini keadaan orang di neraka ya. Makanya kita harus takut kalau kita dimasukkan ke dalamnya. Waliyadzubillah. Baik. Mungkin sebelum saya tutup boleh bertanya, silakan.
2 pertanyaan saja. Silakan. Nggih. Kan tadi disebutkan di hadis Muslim 2357 kebanyakan orang-orang yang surga yang miskin. Miskin. Kenapa? Seandainya kita diberi kekuasaan oleh Allah harta yang lebih, bolehkah kita punya keinginan seperti orang miskin supaya bisa menggapai surga? Iya. Boleh-boleh saja, tapi mampu ta? Kau nek wis dikei sugih njaluk melarat, mampu ta? Hah? Emang wis sugih dipertahankan kan umumnya orang kan. Kalau ditanya bolehkah kita ini diberi kelimpahan harta, terus kita pengen jadi orang yang miskin menjadi mayoritas penghuni surga. Boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, mampu ya kan? Silakan. Bahkan kalau perlu nggak nunggu kaya, hari ini sudah miskin, ya, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala sebagai penghuni surga. Jadi mintanya jangan miskin, mintanya apa? Jadi penghuni surga. Kon nek jaluke melarat kepingin mlebu surga, dikeke melarat temen, monteng kon. Jaluke mlebu surga, engko dikeke sugih. Kalau dia calon penghuni surga, berarti dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Diberi kemudahan. Kenapa? Allah menetapkan takdir itu sesuai dengan perjalanan hidupnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ahli surga, maka perjalanan hidupnya akan disetting oleh Allah dengan amalan-amalan ahli surga. Meskipun dia miskin, meskipun dia kaya. Kalau kaya, jadi seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman ibnu Affan, ya kan, sugih tapi dermawan. Ya, itu. Tapi kita berlindung kepada Allah. Jadi seperti Korun, sugih tapi bakhil. Jangan sampai. Coba Korun, pernah nggak dia berdoa ingin jadi miskin sebagai ahli surga? Jangan-jangan belum sampai ke sana. Belum nyampe hadisnya kepada Korun. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi boleh? Silakan. Baik. Iya, ada pertanyaan? Baik, alas. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.